kesalahan yang sering dilakukan sama orang tua yang punya anak autis dalam memperlakukan anaknya. Ya, jadi masih banyak orang tua ya, mungkin khususnya bunda-bunda gitu ya, yang memperlakukan anak autis itu berbeda sama anak-anak normal pada umumnya. Ya, sebenarnya bunda, ini adalah hal yang kurang tepat. Kalau bisa dibilang sih bahkan salah gitu. Kenapa? Karena dengan memperlakukan mereka secara khusus, ya si anak autis ini gitu ya. Jadi apa-apa diservis, misalnya apa-apa diambilin, apa-apa digampangin, apa-apa dibantu terus gitu. Jadi ada perlakuan khusus sehingga membuat kemandirian mereka yang memang tadinya kurang menjadi lebih kurang gitu. Ya. Jadi bunda, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus bisa lah. Harus bisa anak-anak autis ini diperlakukan ya sama kayak anak-anak normal lainnya gitu. Misal ya, bunda punya anak 3. Yang 2 normal, yang 1 autis. Ya. Jadi perlakukannya sama, sehingga si anak autis ini akan merasa bahwa ya dia sama seperti kakak-kakaknya gitu. Disuruh ambil baju gitu. Diajarin dong pasti. Ya memang pada saat prakteknya gitu ya. Pada saat prakteknya pasti anak-anak normal akan jauh lebih cepat merespon. Jauh lebih cepat nangkap mungkin gitu. Mungkin si anak yang autis ini pasti akan lebih lama dia. Ya kan proses belajarnya kan mereka lama. Mereka kan ada keterlambatan di sini gitu ya. Tapi perlakukan sama seperti kakak-kakaknya misalnya. Jadi jangan buat dia merasa ya spesial banget, enggak, biar dia memang merasa bahwa dia itu sama yang lainnya gitu. Tapi kebanyakan masih dari kita ini masih merasa bahwa anak autis ini dibantu semuanya. Justru kalau terlalu banyak dibantu bunda, justru kemandirian itu malah nggak ada. Yang kita inginkan dari anak-anak autis ini adalah mereka punya kemandirian selayaknya anak-anak normal pada umumnya. Masuk ke rumah, sepatunya berserak, susun sepatunya di rak gitu ya. Lipat baju misalnya, beresin tempat tidur, mandi, gosok gigi, makan, ambil piringnya, taruh di meja, ambil nasinya, sendok gitu ya. Kemudian kalau misalnya buka baju, taruh di keranjang baju. Lakukan ya kegiatan-kegiatan sehari-hari itu membantu banget untuk kemandirian si anak. Justru dari rumah lah itu bisa terbentuk bunda. Ya, ajarkan dia untuk bisa mandiri, sama seperti kakak-kakaknya, sama seperti adik-adiknya, abang-abangnya, samain aja bunda ya perilakunya. Ya, supaya apa? Supaya dia merasa bahwa ya dia sama seperti abang sama kakaknya gitu. Nah, di samping dari itu barulah ada tambahan namanya. Tambahan apa? Tambahan yang namanya terapi atau stimulus tambahan. Nah, kenapa? Karena memang mereka punya beberapa keterlambatan. Nah, ini yang harus dilatih. Nah, caranya gimana? Caranya memang bunda harus konsultasi dulu kemana? Ke dokter spesialis anak gitu, dibawa dulu ke sana. Kalau memang nanti setelah dilakukan pengecekan, assessment, hasilnya ternyata memang anak ini memang butuh banget yang namanya terapi. Ikutin ke terapi bunda. Ya, ikutin anak ke terapi. Nanti dari proses terapi itu juga akan diberitahu bahwa ini anaknya udah bisa ini loh bunda, ini belum bisa loh, nanti dilatih di rumah ya. Nah bunda latih lagi di rumah, bantu, menstimulus di rumah lagi. Kemudian biasanya anak-anak seperti ini bunda istirahatnya harus cukup. Supaya apa? Supaya terapinya berjalan lebih maksimal. Besoknya kan terapi lagi, di rumah juga distimulus sama bundanya, itu istirahat harus cukup. Supaya dia mudah diatur, nggak gampang tantrum ya. Makannya juga harus dijaga, nggak bisa sembarangan. Ya, kalau anak-anak autis itu bunda ada makanan-makanan memang mereka lebih baik dihindarin. Supaya tidak memicu mereka menjadi anak-anak yang impulsif. Jadi gampang tantrum dan sebagainya. Ya. Dan nggak kalah pentingnya ada pembelian nutrisi otak. Kenapa? Anak yang lagi diterapi, anak yang lagi distimulasi gitu ya, itu butuh kinerja otak yang maksimal, yang optimal, sehingga butuh membantu dia menutrisi otaknya dari dalam. Kalau saran bunda, kasih yang namanya Voa Kids. Alhamdulillah bunda ya, ribuan bunda sudah nyoba, sudah ratusan testimoni yang datang ke kita ya, dan tanpa kita minta. Artinya apa? Artinya Voa Kids ini udah banyak banget membantu anak-anak khusus bunda. Ya, yang tadinya lagi terapi mungkin terapinya berjalannya biasa-biasa aja, ini jadi lebih cepat, jadi lebih optimal, jadi lebih maksimal terapinya, dan mulai kelihatan perubahan-perubahan yang signifikan dari si anak. Ya, jadi jangan lupa lakukan ke semua hal tadi supaya progres si anaknya ini jauh lebih cepat, gitu bunda. Oke, semoga bermanfaat.